dunia ini pilih satu aja negara atau kecamatan atau desa yang menerapkan hukum Kristus itu. Kalau ada maka kalau ada satu desa saja yang menerapkan hukum Kristus itu, Ya, menerapkan. maka saya jamin kematian Kristus itu berguna minimal untuk satu desa. Sebut aja satu desa yang telah menerapkan teokrasi hukum kasih, coba. Ya, hukum kasih itu adalah perintah buat semua orang di muka bumi ini, semua orang. Jadi itu tanggung jawabnya pribadi Bang, bukan untuk sebuah negara. Ya. Jadi kalau misalkan gini loh, pribadi. Jadi kalau misalkan tolak ukur abang untuk Vatikan, nggak bisa dong kalau pribadi. Misalnya saya mencuri ke abang kan itu sudah bukan ranah pribadi, tapi saya keluar dari hak pribadi saya, sudah menyentuh hak orang. Ya, Bagaimana cara menyentuh? Bagaimana cara hukum Kristen menyentuh saya yang mencuri atau memperkaos istri abang? Coba, menurut ajaran Kristen. Ya, begini loh Bang, untuk hukum negara kan beda dengan hukum ini. Enggak pakai hukum negara, cintaku. Kita nggak hukum negara kan. Saya pribadi kita kan. Saya berurusan dengan abang nih, oke? Gini loh. Saya berurusan dengan abang. Kalau kalau saya mencuri, membunuh, menyiksa, merampok di tempat abang, sudahkah abang? Apakah abang akan menerapkan hukum kasih itu secara pribadi nih? Aku nggak nyebut negara Bang, karena negara nggak ada, belum ada negara di Indonesia ini, di dunia ini. Oke. Aku sudah paham. Gini, itu tergantung saya juga. Itu tergantung saya. Apakah belum ada Bang? Jawabannya belum ada Bang. Di mana kita tidak akan pernah kita menemukan ada hukum seperti itu Bang. Penerapan hukum kasih itu per orang Bang. Apakah saya menerapkan hukum kasih karena tanggung jawabnya itu saya ke Tuhan, saya ke akhirat, bukan harus karena aku orang Kristen jadi aku harus menerapkan hukum kasih, tetapi itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira sudah mempraktekkan hukum kasih itu belum? Abang deh. Kalau jujur saja, kalau dari pribadi saya sih belum. Maksud ada tapi maka apa gunanya Yesus itu disalib? Rugi Yesus disalib. Percuma nonsens alias kerja bakti. Gitu loh. Gini loh. Bang Blipos, sedikit Bang Blipos, Om Budo sedikit. Aku bahas negara, sabar Bang. Aku bahas negara terlalu besar. Aku bahas dunia terlalu besar. Aku pergi ke pribadi yang sedang diskusi dengan saya pun tidak menerapkannya. Maka apa arti kematian Kristus untuk membatalkan hukum Taurat dan menggantinya dengan hukum kasih? Sementara hukum Taurat masih digunakan sampai sekarang, hukum Indonesia ini pun masih seperempat hukum Taurat loh, kalau kau tahu. Kenapa? Karena kalau kau mencuri itu dihukum penjara. Masih bagian dari Taurat itu sebetulnya, walaupun nggak setimpal dengan Taurat. Tetapi abang tidak bisa menyamaratakan semuanya. Maksud saya gini, ada yang betul-betul sudah menerapkan menurut hukum kasih. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak nonsens. Saya sudah 41 tahun, nggak pernah lihat orang Kristen menerapkan itu Bang. Perorangan, jangankan negara atau dunia, perorangan nggak Bang. Saya bahkan punya pengalaman di sekolah pendeta. Saya lulusan sekolah pendeta Bang. Di sekolah pendeta aja orangnya ada mahasiswa nyolong jeruk bali, satu sekolah dihukum semua. Perempuan, laki-laki, puluhan orang kita disuruh berbaris, saling berhadapan dan saling menampar. Di mana hukum kasih? Nggak ada hukum kasih Bang. Selama saya 25 tahun beragama Kristen dan sekarang sudah ditambah dengan hampir 16 tahun saya beragama Islam, tak pernah kulihat ada penerapan hukum kasih di tubuh orang Kristen atau di dalam lini kehidupan orang Kristen, walaupun dalam sekecil walaupun sekecil apapun. Bahkan abang yang diskusi dengan saya malam ini pun ngaku bahwa saya nggak menerapkan hukum itu. Saya belum. Nah kalau belum, untuk apa Yesus mati? Sebenarnya bukan nggak menerapkan atau bukan belum menerapkan, tetapi sesekali menerapkan, tetapi sekali kan sebagai manusia juga, kita juga manusia berdosa yang tidak pernah luput dari hilang. Bang Budo, yang namanya hukum ini nggak akan berguna. Hukum Tuhan itu nggak bisa dirubah-rubah.
Itu siapa sih? Yang berubah siapa bang? Bang Bipos, sebentar Bang Bipos, sedikit Bang. Ya, oke, lanjut, Teman-teman, abang-abang, sebentar aja Bang. Abang-abangku semuanya, assalamualaikum ya. Dibantu dong di follow akun saya nih, akun baru nih. Ini udah lama juga nih akun nih. Udah banyak repot akun saya nih, keblokir. Dibantu dong abang-abang supaya saya bisa live kembali gitu ya. Supaya oten-oten itu di komal saya itu cerdas-cerdas gitu. Oke, lanjut gaskan Bang Bipos, lanjut Bang. Gaskan. Ini Bahwa ini pemakan biawak semua nih. Jangan-jangan ya. Saya nanu dulu. Itu konsepnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iman Villa yang di bawah di follow Ustadz Filipus, saudara kita, beliau dari Mualaf. Tapi udah 16 tahun. Silakan di follow Bang Pendeta Lemon. Malah saya. Om Budo, saya sendiri tamatan sekolah pendeta Pantai Costa, Om Budo. Silakan lihat video aku. Dan saya bukan saya masuk Islam tuh tidak ada masalah dengan Kristen sama sekali. Tidak ada kasus, tidak ada masalah, tidak ada pertikaian, tidak ada permasalahan. Justru saya masuk Islam itu ada masalah dengan Islam. Justru saya sekarang masuk Islam itu karena saya punya masalah dengan Islam. Nah, Karena boleh saya bertanya, Bang? silakan. Alasan untuk meninggalkan Kristen apa? Gak ada alasan sebetulnya aku meninggalkan Kristen. Alasan Nggak ada. aku itu karena aku punya masalah dengan Islam. Berarti Aku tidak. sebenarnya aman-aman saja dengan ajaran Aku tidak ada masalah awalnya dengan Tuhan Yesus yang kita sembah itu ataupun Trinitas itu nggak ada awalnya aku masalah. menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran siang, pagi, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Aku menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh, menjalankan ajaran-ajaran Kristus dengan sungguh-sungguh, walaupun seperti katamu tak ada hukum kasih yang kujalankan secara sempurna yang menandakan bahwa aku tidak menjalankan arti kematian Kristus itu secara sempurna. Gitu loh. Aku justru masuk Islam dengan cara berbeda, Bang. Ya, hukum Nggak sama kasih itu dengan ajaran kan? Gimana? Aku nggak sama dengan mualaf-mualaf yang lain. Cara masuk Islamnya itu karena suka dengan Islam, cinta dengan Islam, punya masalah dengan ajaran Kristen misalnya kurang meyakinkan. Aku nggak. Aku justru nggak suka Islam. Gitu awalnya. Oh, jadi masuk Islam karena nggak suka Islam? Nggak suka Islam aku, Bang. Kenapa? Kok bisa masuk Islam di saat Kita malah lari ke pribadi saya kan jadinya, bukan malah diskusi. Jangan lari ke cerita, jangan gini Bang Budi. Lari ke cerita nih. Ya nanti Bang aja Budi, Bang ini. bahas. Intinya saya mau alaf mantan pendeta Pantai Costa, udah itu udah. Jadi Ini, seperti Bang, itu. terus. Dalam hemat saya, dalam pengamatan saya selama 40 tahun aku berdiri di atas, tak pernah melihat satu keluarga Kristen aja yang menerapkan hukum kasih itu, Bang. Bahkan pendeta di tempat aku praktek, di tempat aku kerja, di tempat aku belajar, di tempat aku ditempa menjadi calon pendeta hingga selesai jadi sekolah pendeta, mengabdi sebagai vikaris dan sebagainya, sebagai pengerja, lanjut sebagai pelayan, sebagai penginjil jalanan, penginjil home to home, door to door, sampai misionaris C6 aku lakukan. Gak ada aku temukan satu orang Kristen pun yang menerapkan hukum kasih sebagai implementasi rasa terima kasih terhadap kematian Kristus secara benar. Gak usah secara sempurna. Secara Kalau sempurna. sempurna kan kita nggak mungkin, Bang. Tapi minimal secara benar.